kalau kamu pergi ibadah pemuda, pergilah karena kamu punya kesatuan dengan Tuhan. Bukan bilang pergi karena ada nona. Jadi kesatuan dengan Tuhan itu mendahului kesatuan sebagai sebuah persekutuan. Kesatuan dengan Tuhan masing-masing pribadi atau personal itu adalah perjumpaan yang beda-beda. Cara Tuhan berjumpa dengan pendeta, beda Tuhan berjumpa seorang ibu rumah tangga, beda dengan Tuhan berjumpa seorang guru, beda Tuhan berjumpa seorang polisi, beda Tuhan berjumpa seorang anak kecil. Supaya waktu kita bergabung bersama dalam persekutuan, betul, ternyata Tuhan itu terlalu ajaib bagi kita. Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Ibu saudara-saudara, anak-anak semua, salam. Buat sedikit, salam. Murid Tuhan Yesus ada berapa? Itu banyak kok sedikit. Sedikit kok banyak. Lebih banyak jemaat di Osmo atau lebih banyak murid Tuhan Yesus? Yang lebih banyak mana? Di Yagar Sadut atau murid Tuhan Yesus? Nah, jemaat di sini jemaat 10 jemaat. Murid Tuhan Yesus tadi berapa? 12 kalau pakai bahasa Indonesia bilang 12. Pakai bahasa Inggris baru, pakai bahasa Sabu, bahasa Timur mulai hilang sudah. Murid Tuhan Yesus ada 12. Ada Yakobus, Yohanes, Andreas, Petrus. Ada yang nama Yakobus di sini kok? Yakobus ada, Yohanes, Andreas, Petrus. Dorang itu hanya nelayan-nelayan kecil di Galilea. Dorang itu siapa? Nelayan. Berarti orang itu orang-orang biasa saja. Tetapi ada Lewi. Di sini ada nama Lewi. Lewi itu tidak ada. Frankie. Oh ya, Lewi. Lewi itu memungut cukai. Dia ada jabatan. Ada juga orang-orang seperti Yohanes. Apa? Dia anak-anak muda saja. Tapi ada Yakobus. Yakobus ada 2, satu muda, satu yang tua. Ada juga Simon orang Selot. Siapa? Simon orang Selot itu anggota partai politik. Ini ada yang anggota partai politik. Sudah sama-sama ngomong sendiri, diam-diam semua. Oke, apa maksudnya? Kenapa di awal untuk jawab tema ini pendeta mulai dari itu? Murid Tuhan Yesus yang hanya 12 orang, ada yang orang biasa, orang rendah, orang-orang sederhana, tapi ada juga peja-peja. Ada Simon orang Selot yang tidak suka terhadap pemerintah Roma. Orang bikin perang besar-besar untuk menghancurkan Roma, tapi ada Lewi pemungut cukai. Roma taksasi pendapatan satu wilayah, terus dia lelang jabatan. Siapa yang mau pungut pajak di situ? Kalau dia dapat pajak, dia boleh makan dari situ dan dikirim juga ke Roma. Satu tidak suka Roma, tapi satu suka terhadap. Ada anak muda, ada juga orang tua. Berbeda-beda kok tidak? Berbeda-beda kok tidak? Beda kok tidak? Yang 12 saja sudah beda-beda, apalagi ada sahadu, seha atau saha? Oh saha gitu misalnya. Ya kan sahadu ada berapa kakak? Ada berapa kakak? Kalau dia kenju bingung, kita bingung semua. Iya. Nah, begitu banyak saudara-saudara pasti berbe jemaat. Sekarang saya mau bilang pada saudara, doa Tuhan Yesus ini adalah bagian-bagigian terakhir Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya. Karena segera setelah doa ini dia akan berhadapan dengan pengkhianatan, bahkan nanti dia dibunuh mati.
dan kemudian dia bangkit naik ke sorga. Secara fisik dia berpisah dengan murid-muridnya, yang waktu Tuhan Yesus ada sama-sama dengan siapa terbesar di antara mereka. Apalagi kalau Tuhan Yesus secara fisik tidak bersama-sama dengan doa Yesus menarik untuk dia mulai dengan mengatakan supaya mereka menjadi satu. Sama-sama kasih kawan di sebelah, 1, 2, 3. Supaya mereka menjadi satu, bukan supaya mereka menjadi seragam. Satu dan seragam itu dua hal yang berbeda. Kalau seragam itu berarti semua mesti sah, tapi seragam itu berbeda dengan menjadi sah. Karena menjadi satu itu adalah pengelolaan perbedaan. Karena tadi ada yang orang miskin, ada yang punya jabatan, ada yang tidak punya, ada yang anak muda, ada yang orang berbeda, kok tidak? Nah, bagaimana beda-beda ini akan diikat dan menjadi satu bertumbuh? Itu menjadi sebuah persoalan yang serius, jemaat. Lalu apa harapan dari Tuhan Yesus? Harapannya adalah dua. Ada berapa? Supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. 1, 3. Supaya di dalam kasih. Kenapa begitu? Hukum Taurat itu ada berapa? Ada berapa? Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Tuhan Yesus simpulkan yang begitu banyak dalam 2 kalimat, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu Tuhan Yesus simpulkan dia tinggal satu kata, yaitu anak sekolah minggu berdiri, oke, menyanyi 3, 4, apa kasih itu apa? Tidak sabar. Tepuk tangan kasih Doran dulu. Silakan duduk kembali. Kenapa pendeta mulai begini, jemaat? Anak sekolah minggu menyanyi dan mengajarkan pesan yang baik, yaitu kasih itu saya mau tanya orang di Osmog ini sabar-sabar semua? Sabar-sabar kok agak darah tinggi sedikit? Menurut saudara kalau darah tinggi kok tukang bakal lain bisa bangun persekutuan yang baik? Yang sedikit-sedikit tersinggung kok mau keluar itu bisa mau bangun persekutuan, jemaat? Alkitab kasih tahu sabar itu berkaitan dengan 2 hal. Berapa hal? 1, sabar terhadap situasi. Sama-sama. Ada situasi tertentu dalam hidup yang kita mau segera selesai, tapi firman bilang apa? Nah, ada penyakit, ada penderitaan, kita berharap segera selesai, tapi firman bilang ada jemaat yang supaya malas dengar khotbah pendeta kan sudah terlalu lama, tapi firman bilang ada orang-orang yang bayar ini angsuran di petugas koperasi ini sudah terlalu lama sampai dia mau usir petugas, tapi firman bilang di Osmog sini juga kenal petugas koperasi harian atau mingguan? Lebih kita doa kudun jandakan data. Baik jemaat, yang pertama tadi sabar terhadap situ, yang kedua sabar terhadap orang. Sama-sama. Ada orang-orang tertentu dalam hidup ini yang terlalu menjengkel, tapi firman bilang
Ada potong tetangga-tetangga di rumah itu yang terlalu tapi firman bilang ada pendeta-pendeta itu yang terlalu tapi firman bilang ada ini penatua diaken yang terlalu tapi firman bilang ada kita suami itu yang terlalu tapi firman bilang ada istri-istri yang terlalu ada kok tidak? Ada di sini kok tidak? Dia pakai baju warna tapi firman bilang ada orang yang sekarang ini duduk di kita pun sebelah kiri atau sebelah kanan terlalu tapi firman bilang kita menyanyi 3-4 sabar Tuhan apa jemaat, tanpa kesabaran kita tidak bisa bertumbuh bersama. Amin kok. Butuh jemaat. Dulu itu sama dengan itu hari. Ada satu binatang dia pun nama ayam. Dia pun nama apa? Oh sekarang juga ada ayam toh. Ayam dulu hanya dikenal dalam ayam jantan dan ayam betina bukan mai. Ini aneh. Ayam dulu dibedakan atas ayam jantan dan ayam begitu. Tapi tiba-tiba muncul ayam akhirnya itu ayam yang itu hari hanya ayam sekarang menjadi ayam karena sudah ada ayam. Itu yang membuat manusia bingung, apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung. Jemaat, tapi serius, karena apa? Kalau saudara lihat ayam kampung, ada yang pernah lihat ayam kampung? Ada yang piara ayam kampung di rumah? 2 ekor ada? Yang 5 ekor ada? Kasih 1 dong. Ayam kampung itu kita pelihara lama-lama 6 bulan masih kecil juga, tapi itu ayam dia daging enak kok tidak? Kalau dijual mahal kok tidak? Kalau dia betina bertelur kok tidak? Iya, karena ini ayam ini sabar menjalani beda dengan ayam pernah lihat ayam potong? Siapa yang tadi baru makan angkat tangan? Ayam potong itu kita baru pelihara 1 bulan saja mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pendek. Kalau lihat langsung itu dia mata besar. Tapi ini ayam mama pasar ikat salah di motor dia buka kaki pak. Anak-anak dong gas-gas pakai ke kanal pot racing di sebelah kanan besok itu ayam mah. Karena ini ayam bukan ayam yang tahu sah. Ayam buru-buru begini. Jemaat, supaya mereka menjadi selupa buang, supaya mereka menjadi satu di dalam kasih itu tidak. Jemaat, di Osmok ada yang suka marah-marah. Siapapun bapak coba angkat tangan. Mau bangun tersebut. Ada suami-suami biasa pukul istri. Apa? Coba kita balik itu kali. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami coba angkat tangan. Jangan. Pulang karena pukul ulang nanti. Itu di rumah saja supaya pokok istri, apalagi nanti piga gereja dia mau dia yang paling hebat didengarkan agar mana. Jemaat, kasih itu tidak suka. Mari kita lihat definisi. Jemaat, ikut yang pendeta bilang, kasih ialah kebaikan
tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Jemaat, rujukannya adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan, Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Tuhan Allah membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Kasih tahu orang yang di muka 1, 2, 3. Jemaat, kasih yang tidak terpatahkan itu supaya jangan ada orang bilang kepada orang lain bilang begini, Ibu Pendeta, saya terlalu hargai Ibu Pendeta, tapi waktu saya sudah tahu Ibu Pendeta sifat asli macam begini, maaf saja, maaf. Itu bukan kasih. Ego. Di Osmo kini ada yang egois, laki-laki ke perempuan, dia fam. Kasih pasti apalagi apa kasihmu ajarilah 3, 4 ajarilah apalagi ajarilah saling ajari kasihmu jemaat. Karena kita bicara tentang keluarga, maka tentang kasih yang paling gampang mengkonfirmasi itu adalah ibu-ibu. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal toh. Waktu ibu-ibu dong sakit melahirkan, siapa yang pitolong? Suami ada tolong? Tidak. Kami suami hanya dari luar saja bertaruh tangan di kepala, dia bilang Yesus. Dia tidak. Yesus bilang Yesus, lah dia bayangkan kira-kira ini anak muka ke siapa? Sakit. Anak-anak, waktu kamu baru lahir itu kamu hanya tahu waktu kamu menangis itu orang tua pikir ada 3 hal. Nah tapi nanti pendeta tambah 1 jadi 3 tambah 1 3. Kalau kamu menangis orang tua punya pikir 1 pastilah lapar. Kedua, kalau kamu menangis orang tua pikir pasti basah. Ketiga, kalau kamu menangis orang tua pikir pasti tasa. Dan yang keempat, kalau kamu menangis ada orang tua pikir nenek ada suruh ganti Di sini juga tahu yang anak menangis nenek suruh ganti nama. Siapa pun nenek model begitu. Anak-anak, kamu waktu lahir itu kasihan orang tua. Kamu punya jam tidur, orang tua punya jam. Orang tua punya jam tidur, kamu punya jam. Akhirnya banyak orang tua itu tidak tidur gara-gara kamu ini. Betul? Di jam 2:30 pagi juga masih ada ibu-ibu, bapak-bapak yang goyang-goyang dia punya Susempoyongan tidak bisa tidur lagi. Seringkali ini mama-mama dong ini dipaksa lagi menjadi Makanya seringkali ibu-ibu punya lagu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak gigit, padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau ada anak lari-lari nyamuk mana mau digigit dia. Tapi sudahlah, jangan marah-marah mama. Anak-anak, kamu waktu lahir itu kamu tidak tahu omong. Betul kok tidak?
Siapa yang di antara kamu yang bangun dan bangun langsung bilang yes? Anak-anak, karena kamu tidak tahu beromong, itulah orang tua ajar kamu beromong satu-satu suku kata. Ma, pa. Tapi ketika dong mulai SMP, SMA, sudah lancar beromong, ada suka beromong dan dong mama, ada suka beromong dan dong bapak, dong lebih suka beromong deng. Lihat saja lahir tidak tahu beromong, kita ada dong beromong setengah mati, mulai dong tahu beromong, lebih suka omong dan dong pun teman. Pertanyaan terakhir, siapa suruh kas makan dong? Siapa suruh kas makan itu anak dong? Hanya satu kalimat sama-sama 1, 2, 3, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Dalam sebuah persekutuan yang mau diikat bersama-sama, bertumbuh bersama, kalau tidak ada kasih, hidup penuh kepalsuan. Ingat, kalau tidak ada kasih, semua senyum itu tidak tulus. Kita datang, kita bilang selom, dia bilang selom, kita lewat betul. Ada yang suka begitu di sini. Itu ibu ada di sini. Cetunjuk. Anak-anak, waktu kamu lahir itu kamu tidak tahu atau siapa di antara kamu yang lahir langsung kalau cinta. Wah, ajar dorang jalan tuh satu-satu langkah, pegang di tangan baru bilang te itu dalam belakang itu. Tapi setelah dorang SMP, SMA macam begini nih, ada suka jalan dan dompung bapak mama? Ada suka jalan dan bapak mama? Bapak mama ajak pi arisan, ada mau pi? Yang lebih suka jalan deh. Pertanyaan terakhir, lahir sudah tahu jalan, orang tua ajar jalan setengah mati, sudah bisa jalan lebih banyak jalan dan kawan. Pertanyaan terakhir, siapa suruh kas makan ini manusia dorang? Siapa suruh kas makan dorang? 1, 2, 3, kasih tidak terpatahkan. Lebih kuat, 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah, 1, 2, 3. Jemaah. Orang tua dulu suka bilang begini, anak, kita petani, kamu harus jadi pegawai. Anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut tidak apa-apa. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Orang tua itu kalau sampai bilang ikat perut itu bukan berarti dong mau pakai stagen. Tapi dong bilang ikat perut itu dorang utang untuk anak-anak Anak-anak, anak muda, ada pegang handphone? Dengar baik-baik, itu HP itu utang. Kalau orang tua mau kamu baik tuh, anak-anak, orang muda, ada yang di sekolah tepi gereja bawa motor sendiri ada? Dengar baik-baik, utang untuk dia buat atau tidak orang tua? Ada beli cash, anak-anak, orang muda, kamu tidak pernah tahu urusan mama dong, itu petugas koperasi gara-gara kamu bu. Utang, jemaat. Apa kerinduan terbesar dari orang tua dorang? Berkumpul kembali dengan orang-orang yang dicintainya. Dorang merindukan, anak muda, orang tua beli ke kamu motor, tapi dorang tidak mau dengar kabar celaka dari kamu. Jangan terlalu bagaya. Anak muda, tahu motor? Itu motor itu hasil dari pabrik. Yang kerja di pabrik itu orang otak bagus, pakai komputer lagi, hitung-hitungan tahu dia penggas di mana, rem di mana, kanal poker mana, speedometer, semua itu pakai perhitungan ini. Ini anak dong yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Orang juru reparasi motor, akhirnya motor bunyi kayak orang gila, wah wah wah. Nah, jam 11 malam orang ada tidur, tiba-tiba motor masuk ini gagal, wah wah wah. Orang pun doa hanya satu. Bila apa? Oh,
Orang tua mengharapkan dong hidup sukacita damai sejahtera, gara-gara wah 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 orang pun doa mati baik. Kadang itu motor itu belum lunas, mau suruh reparasi, lampu tidak ada, langsung mau pakai mata sebegini. Kacau ini anak dong ini. Memang kasih tidak terpatahkan toh. Anak-anak, orang tua lahir kita banyak-banyak tapi tidak pernah pititip di mana-mana karena kasih. Tapi anak-anak yang sukses itu bisa sepakat titip dia pun mama bapak di yang titip atau rencana titip lebih batal sudah. Karena ini hari kita titip dorang, besok-besok kita pun anak dong titip kembali kita. Hidup ini kalau kamu tidak mau orang perbuat kepadamu, jangan perbuat itu kepada. Jangan. Kasihan ini orang tua. Dorang ini online berjam-jam, nonton film Korea, buka semua story, baca semua status, dan tersinggung sendiri. Tapi dorang jarang telepon orang tua. Orang tua masih hidup tidak pernah telepon, orang tua sudah mati baru telepon ulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Mau kasih takut siapa? Aduh, saya mau tanya dulu, ibu, anak berapa bersaudara? 5. Ibu 4, 5, 6. Saya kasih tahu saudara, mama bisa besarkan 5, 6, 4, 3. Tapi ibu dong yang 4, 5, 6 ketika sudah menikah dan sukses belum tentu bisa urus mama yang hanya 1 orang. Belum tak. Yang rumah tangga dan keluarga itu menjadi duluan. Kita menyanyi satu lagu, ini lagu dunia tapi biar kita menyanyi di ibadah, tidak apa-apa. Saya bertanggung jawab, izinkan. Lagu dunia tapi sudah. Kasih ibu tak terhingga masa hanya bagai sang surya. Coba kita ulang itu lagu sambil bayangkan mama mantu pemuka. Jadi saudara tidak mau bayangkan. Ada masalah apa dengan mantu? Sudah tidak mau. Yang orang tua bayangkan anak mantu pemuka ya. Kasih kepada siapa? Mau sampai kapan? Hanya apa? Harap kembali kau tidak? Bagi apa? Jemaat, kita akan ulang menyanyi ini lagu, dan siapa yang tahu kalau dia pun mama atau dia pun bapak di sini mesti bangun dari tanpa duduk pipa lodong kau omong 1 kalimat. Kasih ibu, silakan. Yang tahu mama ada atau bapak ada pipa lo. Tak terhingga sepanjang hanya apa? Picium dia pun bapak, picium dia pun mama. Di sini semua sumati di orang tua, kan tidak ada lagi. Saya hanya mengajak kita untuk merasakan kembali hal-hal yang sebenarnya sederhana. Kita menyanyi ulang yang sekali lagi. Yang tahu dia pun bapak mama ada di sini, pipa lo kok bapak mama cek, pipa lo kok bapak mama doa kok apa kok. Kasih kamu kasih, bangun dari tempat dulu. Tak terhingga hanya apa? Seperti apa? Stop. Saudara tahu,
hal yang paling kecil saja saya minta saudara ketemu orang tua, peluk dorang, bicara satu kalimat, orang tua doakan, saudara malu melakukan itu. Saudara berharap satu keluarga di gereja yang bisa membangun persekutuan, omong kosong. Tidak mungkin. Kok keluarga saya kita malu untuk menyatakan sesuatu? Itu belum tambah ipar-ipar. Ipar tukang baterek lah. Saudara bisa dengan kasih melakukan itu. Itu harapan pertama, supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. Kedua, harapan dari Tuhan Yesus adalah anak-anak duduk sudah diam-diam di situ. Duduk. Oke, jemaat. Harapan kedua, supaya masing-masing murid-murid, saya pakai contoh, ibu ini menyatu dengan Tuhan, 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 saya menyatu dengan Tuhan, baru kita yang sudah masing-masing pribadi menyatu dengan Tuhan, datang berkumpul dalam persekutuan. Tidak boleh ada satu orang pun tidak menyatu dengan Tuhan tapi mau bergabung dan diikat menjadi satu. Tidak bisa. Anak muda, anak muda, kalau kamu pergi ibadah pemuda, pergilah karena kamu punya kesatuan dengan Tuhan. Bukan bilang pergi karena ada nona. Jadi kesatuan dengan Tuhan itu mendahului kesatuan sebagai sebuah persekutuan. Kesatuan dengan Tuhan masing-masing pribadi atau personal itu adalah perjumpaan yang beda-beda. Cara Tuhan berjumpa dengan pendeta, beda Tuhan berjumpa seorang ibu rumah tangga, beda dengan Tuhan berjumpa seorang guru, beda Tuhan berjumpa seorang polisi, beda Tuhan berjumpa seorang anak kecil. Supaya waktu kita bergabung bersama dalam persekutuan, betul, ternyata Tuhan itu terlalu ajaib bagi kita. Pengalaman itu berbeda. Efesus 4 ayat 16 adalah bagian yang membicarakan tentang perbedaan karunia. Perbedaan karunia ini dikelola untuk pembangunan dan pertumbuhan jemaat. Karunia itu ada dua bagian. Ada berapa? Satu, karunia motivasi. Sama-sama? Karunia motivasi itu seperti mengajar, berkhotbah, menyanyi, mendampingi orang. Yang kedua, karunia manifestasi. Karunia apa? Karunia apa? Karunia manifestasi seperti bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang. Dua karunia ini sama derajatnya, dipakai untuk pembangunan jemaat. Paulus sangat marah terhadap jemaat di Korintus karena dorang bukan pakai karunia untuk pembangunan jemaat, tapi masing-masing dorang beruji karunia. Gereja mana mau bertumbuh kalau karunia bukan dipakai pembangunan jemaat, tapi uji-uji karunia? Itu satu kalau menyanyi sampai kepiring pecah. Karena mana mau bertumbuh? Ada orang yang tahu menyanyi, tapi tidak pernah menyanyi di gereja. Pendeta bilang, ada paduan suara, vokal group? No. Tapi kalau tiba-tiba ada pengumuman, Ketua Majelis Sinode Gemit dan Gubernur NTT akan beribadah bersama-sama di Gemit Yegar Sahaduta Osmo. Solo dia, duet dia, vokal group dia, paduan suara dia, tari-tarian juga dia. Ini dia pun nama karunia makam puji. Yang model begini, ini bikin rusak jemaat. Tidak bisa diikat menjadi untuk melayani, tidak bisa. Ada juga. Kenapa saudara tidak mau ngomong? Saudara-saudara, itu bagian dari situ. Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tidak boleh kaum bapak bilang begini, kami kalau ibadah memang sedikit orang, tapi kalau beda rumah siap. Ibadah bapak baru di beda rumah. Kalau beda rumah orang tidak perlu ibadah juga bisa. Kesatuan dulu dengan Tuhan, dan kita membangun persekutuan bersama. Ini ibu-ibu dan satu.
sepakat bilang dalam rangka ulang tahun ya Garsa Haduta, maka kita akan merayakan. Dong pusing bukan di soal karunia yang dipakai, dong pusing di baju seragam. Sepakat seragam lagi, dong pusing di mostret karmana yang cicak ular atau kalajengking. Sepakat bilang ular mau begini atau begini. Akhirnya kita bertengkar di barang yang tidak penting bagi pembangunan jemaah. Ada juga yang kemudian bikin dia tersinggung kok tidak mau maju. Sudah kamu kalau begitu. Sudah. Ada yang begitu. Jemaah. Tapi kesatuan masing-masing pribadi dengan Tuhan itu ada syaratnya. Syaratnya adalah menjaga kekudusan. Sama-sama 1, 2, 3. Kuat sedikit. Kasih tau kawan di sebelah. Kenapa menjaga kekudusan? Dengar, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana yang kau berdiri itu kudus. Kalau kudus itu terang, tidak kudus itu gelap. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Kalau kita diterang, bisa lihat orang di gelap sana. Orang di gelap bisa lihat kita diterang. Nah, kenapa orang kadang-kadang sudah diterang dia kembali pergi gelap? Karena dia suka begini. Kalau sudah begini sedikit akan begini. Anak muda, terang atau gelap? Gelap atau terang? Yakin terang? Mantap. Yes. Amin. Nah, kenapa kamu pacaran di gelap-gelap? Di sini ada anak muda yang suka pacaran di gelap-gelap. Ada rahasia negara apa yang terlalu sampai omong mesti digelap gulita di bawah pohon tua dong sana coba. Ada begitu di sini. Om polisi tangkap orang yang kita pusing dan pilkada kamu bisa bunyi loh. Menjaga kekudusan itu syarat. Kalau tidak bisa, saudara, aktif melayani belum tentu menyatu dengan Tuhan. Pendeta Yandi tiap hari berkhotbah menyatu dengan Tuhan belum tentu. Saudara ini rajin ikut semua ibadah, maha hadir. Senin ikut, kaum bapak ikut, kaum ibu ikut, lansia ikut, sekolah minggu ikut, pokoknya ikut semua. Menyatu dengan Tuhan belum tentu. Yang si rajin ibadah saja belum tentu menyatu dengan Tuhan. Apalagi ini potong ibadah di sebelah rumah, syukuran, dia tidak pi. Kadang-kadang siap, istri bilang, "Papa, mari sudah." Dia bilang, "Masih ibadah." Dia mau pikir apa? Ada juga begitu. Lalu mau diikat menjadi satu bertumbuh karena saya ini kadang-kadang heran. Ada undangan ibadah syukur. Pendeta Pio, waktu ibadah orang sedikit. Pas makan. Aduh, ulang. Waktu ibadah pas makan. Banyak. Dan datang dari ini yang kita mau keluarga beriman bertumbuh. Jemaat, botong kalau mati itu mati dengan kesan. Pendeta Yandi kalau mati, aduh itu pendeta yang kepala botak itu. Aduh dia potong siap sisir kasih dia di percuma. Orang khotbah potong senyum begitu toh. Kalau ada orang tua yang rajin sekali gereja, kau bilang, itu bapak tua pura rajin. Ada yang rapi sekali kita itu bapak tua terlalu rapi. Kan kesan toh. Nah bayangkan kalau kita tukang bungkus makanan. Waktu kita mati orang bilang apa? Orang tanya, yang mana? Itu mamtua. Mamtua yang mana? Itu yang biasa bungkus. Aduh, di sini ada yang biasa.
Saudara-saudara, memang ini tema yang baik ya, kita belajar sama-sama membangun persekutuan. Nah, baik, jemaat. Kedua toh, harapannya adalah supaya mereka menjadi satu dalam kasih. Yang kedua, supaya mereka menjadi satu secara pribadi dengan Tuhan, baru masuk dalam persekutuan bersama. Lalu bagaimana hal ini terjadi? Tuhan Yesus bilang, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang telah memungkinkan itu terjadi. Kemuliaan seperti apa? Ada 3. Ada berapa? Berapa? 1. Ada berapa? 1. Kemuliaan salib. Sama-sama 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang mati di salib itu, dia tidak mati bodoh-bodoh, tidak mati konyol, tapi dia dimuliakan di salib. Dimuliakan untuk apa? Kita dilayakan, dia dimuliakan di salib supaya kita yang berdosa dilayakan datang beribadah kepada Tuhan, menyatu dengan Tuhan tanpa rasa takut. Tidak boleh ada satupun kemuliaan dalam gereja yang melebihi kemuliaan salib. Tidak boleh. Saudara mau hebat berkhotbah, kan mana mau hebat menyanyi, kan mana memberi persembahan paling besar di gereja, tidak bisa melebihi kemuliaan salib. Tidak bisa. Saudara tahu kenapa gereja-gereja bertengkar hari-hari ini? Kenapa para pendeta saling menghujat satu dengan yang lain? Karena kita lagi bertengkar di luar dari kemuliaan salib. Siapapun yang datang pada kemuliaan salib tidak bisa melakukan apa-apa, kan dia tahu dia terlalu hina dan berdosa. Saya ingat satu lagu lama, boleh kita menyanyi. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib, lihat salib berdiri, sepotong kayu kan, tanda dosa, di sana Tuhanku telah mati. Ini bagus sekali. Ku datang pada salib itu, ku kenalkan cinta Tuhanku. Ya, ku jatuh pada sana, ku dapat ampun. Siapa yang memandang pada salib tidak dapat berbuat apa-apa, dia hanya tahu dia orang terlalu hina. Kita ini lagi bertengkar membesarkan organisasi, membawa orang tidak datang pada salib, membawa orang datang pada kita. Tapi kita gaya dengan simbol-simbol. Hari ini gereja tidak bersatu. Iblis tahu kalau kita bersatu dia kalah. Ya, cita-cita ini cita-cita yang berat kalau kita tidak menyatu duluan dengan Tuhan. Hari ini kita sibuk dengan organisasi. Saya tidak bilang bahwa organisasi tidak penting, saya tidak bilang itu. Tapi untuk menyatakan kemuliaan salib. Kedua, kemuliaan ketaatan. Sama-sama 1, 2, 3. Tuhan Yesus itu taat, bahkan taat sampai mati. Taat, bahkan ada beberapa orang tanya saya bilang begini, pendeta, saya mau tanya dulu, kok Tuhan itu kan maha kuasa, kenapa waktu itu tentara-tentara datang bawa itu tombak, pedang, segala macam, dia tidak bikin sesuatu yang buat misalnya yang jatuhlah mereka dan orang tahu ini Tuhan, percayalah mereka. Kalau saya yang Tuhan, dari Andi, lu tidak bisa jadi Tuhan, yang model lu itu tidak bisa. Karena Tuhan itu dia tahu, karena kasih yang besar, mau mati sekalipun Saya mau tanya, di Yagar Duta ada katekisasi? Ada ke tidak? Berapa lama katekisasi?
1 tahun. Tidak ikut berapa lama tidak boleh sidi. 3 kali tidak ikut tidak sidi. Terus ada yang datang bilang, Ibu Pendeta, Desember nanti ada tabis sidi kok? Iya. Kenapa? Wih, siapa anak yang sekolah dokter itu di Bandung itu? Wih, itu anak pintar sekali. Wih, itu dosen belum tahu dia sudah tahu semua. Dia kenapa? Ini dia datang boleh langsung tabis kok? Jangan kok, jangan. Tersinggung dia. Mau keluar dari Yegar. Orang lain pun anak boleh taat ikut setengah mati sampai 3 kali pertemuan tidak ikut tidak. Lalu ini satu dia terlalu apa coba? Yang datang dia mau langsung. Dia terlalu apa? Kok taat sedikit kenapa? Kita yang terlalu apa kok? Kalau mau begini keluarga kan bertempung keluarga itu ada 2 toh, satu yang sedara toh, yang satu tidak sedara. Persekutuan jemaat adalah persekutuan bukan sedara. Kita pun darah hanya satu. Oh, darah yang oh, darah Tuhanku. Saudara-saudara, banyak orang tidak mau taat dalam gereja. Aneh kita di gereja. Bikin rapat lama-lama 3 hari, 2 minggu. Sepakat baik, putuskan bersama-sama, terus langgar sama-sama. Ini sama-sama sepakat. Sampai sidang jam 3 pagi baru selesai. Langgar sama-sama. Sama kita bilang, putuskan cepat kok kita langgar. Ayo putuskan supaya kita langgar. Tidak, berbeda-beda nih kalau tidak taat tidak bisa. Contoh, jemaat. Pernah naik motor? Pak pagi jalan pi Kupang sana lewat POS apa rame kok tidak? Agak macet kok tidak? Kita harus selalu jalan ikut sebelah. Terus ada itu bayi satu datang ke sana juga dia ikut sebelah kanan menuju kita. Tak cek kok tidak? Kita mau cek dia kok tidak? Hanya karena soal ketaatan. Coba kalau masing-masing tetap di jalur saja kiri kenapa coba? Ini kan ada yang mau bikin leb-leben lah. Lalu kita berharap supaya beriman bertumbuh dan melayani. Saudara baca kalau Efesus, buka kita buka cepat. Efesus 4 ayat 16. Coba buka coba. Coba baca. Sudah ke belum? Baca 1 2 3. Kasih tenggelam itu suara supaya kursi yang dengar. Kuat sedikit, 1 2 3. Daripada biar rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayan dua bagi sebagai pengadat jelas lo itu firman tuh mau rapi terikat tersusun karena mana kau mau ikat sana bebek can boleh. Ada anggota gemit dia jemaat dia karena in orang ini hari dia gereja di sini, minggu depan di situ, 3 hari lagi di situ. Ini apa ya rapi? Ibu-ibu, ada yang piara ini bunga hias itu. Ada kok tidak? Bukan bunga hias yang bunga bagus-bagus itu, macam keladi hutan itu. Bunga apa? Pokoknya ada kok, ada yang tanam itu bunga hias dong kok ada kok. Omong saja saya tidak minta. Omong saja, ini mau pakai contoh saja. Ada yang piara itu bunga dong kok. Saya mau tanya, ibu-ibu, itu bunga bagus-bagus begitu itu 1 tahun kita kasih pindah berapa kali pindah pot? Satu tahun berapa kali pindah pot? 2 kali. Tiap bulan pindah. 6 bulan bisa kok? Tidak bisa ya? 6 bulan. Kalau tiap minggu pindah pot mati itu bunga, mati. Kok dia mau akal yang sempat pegang cari makan di sini pindah lagi pindah. Kapan hidup? Mau rapi ke mana? Pertumbuhan itu keputusan. Kita mau di mana bertumbuh? Ini dia tidak mau diikat. Kemuliaan karena ketaatan. Urus orang banyak ini mesti pakai sesuatu yang mengikat kita semua. Urus orang banyak. Bayangkan, Yagar Sadita gereja jam berapa? Terus ada yang suka-suka dan jam 8. Biar tapi setengah 12 kan? Begitu. Sepakat. Jam 8 tuh. Kita ini kayak apa kok? Sepakat. Oke, ketiga. Kemuliaan nama. 1 2 3. Kuat sedikit.
dulu itu sama dengan itu hari. Itu hari itu Tuhan pun nama tidak dikenal. Orang Ibrani tahu ada kekuatan yang besar, ada sesuatu yang disebut punya kuasa, tapi dia yang mana? Tidak ada orang tahu. Dia merasa ada, tapi tidak tahu. Terus sampai suatu saat Tuhan berjumpa dengan Musa. Dari yang tidak tahu itu Musa tanya, Tuhan, nanti kalau saya kembali ke orang tanya bilang siapa yang suruh, saya bilang apa? Dia bilang pikas bilang, aku adalah aku mengutus aku kepadamu. Dan saya datang, saya tanya, siapa? Aku adalah aku. Mengerti? Saya datang terus dan dalam melobe, datang siapa yang suruh? Aku adalah aku. Mengerti? Masih gampang juga toh. Dari aku adalah aku ini dibuat sedikit lebih mengerti lagi. YHWH dibaca? Dibaca? Adonai. Nah itu. Tapi ini tidak bisa diucapkan sembarang. Dari Yahweh itu baik lagi Imanu. Tapi Immanuel yang mana? Ya saya bilang, oh pemerintahan ada di bahunya. Bla bla bla. Oh, Matius masih menyebutkan Immanuel. Tapi Injil Yohanes menyebutkan yang baik. Nama itu adalah Yesus. Nama itu adalah Yesus. Dan dunia mesti tahu. Nama itu dunia mesti. Sekarang saya mau tanya, jemaat. Kamu semelang tuh. Sudah apa? Ikut ibadah pemalas. Memang kadang-kadang jemaat tidak suka dengar pendeta khotbah dan terlalu panjang, tapi firman bilang mau jengkel juga, mau tak ciki juga. Jemaat, macam mau apa? Sudah dilupa. Jemaat, kalau sebentar pulang dari sini pendeta bagi-bagi uang masing-masing orang 100.000, senang kok tidak? Cerita orang kok tidak? Pasti kan cerita hebat-hebat. Lu rugi tidak pi ikut ibadah. Kenapa? Itu pendeta yang kepala botak kasih kita uang. Betul tidak? Nah sekarang Tuhan Yesus mati bagi kita, berkorban bagi kita, taat sampai mati bagi kita. Harganya lebih mahal dari 100.000 atau lebih murah dari 100.000? Lebih mahal atau lebih murah? Mahal atau murah? Pertanyaan terakhir, kalau dia lebih mahal, secerita orang, kenapa suara hilang? Dapat pulsa 10.000 satu dunia tahu, dunia maya, dunia nyata, dunia lain, dunia semua tahu habis. Dia capture itu pulsa yang Sumaso itu, dia bilang, dia muat di Facebook bertulis, terima kasih pulsa Sumaso, besok lagi ya. Pulsa masuk cerita semua orang. Tuhan Yesus mati bagi kita, tidak berani ngomong di orang, tidak berani, takut. Ada yang berani ke gila, asal bicara. Saudara, saya bercerita sedikit. Ini saudara tahu, saya cerita ulang. Dua. Pertama, sebelum cerita itu saya mau kasih tahu pertama. Berapa sih harga dari satu jiwa? Itu pertanyaan penting. Karena Tuhan Yesus datang, dia tidak tanya bilang ada bikin KPI berapa kali. Dia tidak tanya ada rehab itu gereja ada berapa kali. Dia tanya ada berapa jiwa bodakan di Tuhan. Satu saat Tuhan Yesus kasih tinggal ribuan orang yang baru dapat mujizat karena 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus kasih tinggal di situ. Tuhan Yesus pergi ke Gerasa. Di Gerasa Tuhan Yesus hanya akan berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Kalau bilang kerasukan legion, berarti dia kerasukan roh jahat sekitar 6.000 roh jahat. Berapa ribu? 6.000. Kita pun teman majelis yang satu roh jahat di depan otak, saya kita pusing. Ini 6.000. Ini orang yang terlalu jahat ini. Bukan jahat bagi orang lain, bagi diri sendiri dia jahat. Dia titik-titik dia bunuh diri dan batu ini. Bagi beberapa orang manusia jahat begitu dia mati buang. Tapi Tuhan tidak. Tuhan mau turun dari perahu begini, itu roh jahat dan begini. Yesus anak Allah yang hidup. Apa urusanmu dengan kami? Ternyata roh jahat juga kenal nama Yesus. Jadi kalau kita orang Kristen baru kenal nama Yesus, kita juga lebih hebat dari roh jahat. Karena roh jahat juga kenal nama Yesus, bahkan ketakutan. Injil Markus mencatat di daerah itu ada penjaga babi, ada jaga babi kira-kira 2.000 ekor. Roh jahat bilang begini,
Biarkan kami masuk ke dalam itu babi-babi dong. Tuhan Yesus setengah. Masuklah dorang ke dalam itu babi-babi, terjunlah 2000 ekor babi dalam jurang, mati buang. Penjaga babi dong kehilangan pekerjaan. Apakah orang tega? Tuhan Yesus tega membuat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak. Lalu kenapa Tuhan biarkan itu babi-babi mati? Dengar. Dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Tidak ada sei babi di Yahudi. Tidak ada. Tapi yang haram itu dong pelihara 2000 ekor. Sementara ada 1 jiwa hampir binasa dong biarkan. Tercecer dong biarkan. Alangkah lebih baik ada 2000 ekor babi mati daripada ada 1 jiwa binasa. Coba sekarang hitung, coba hitung. Kalau babi 1 ekor harga 4 juta. Nah, 2000 berapa? 2000 kali 4 juta. 2000 kali. Yang sekolah angkat tangan. Oh, om kira libur. 2000 kali 4 juta. Mulai sengaja puter-puter itu mata dong. 4 miliar rupiah harga 1 orang gila dalam konteks itu teks. Pernah ya agar saya minta untuk pekabaran Injil siap 8M. Jemaat, siapakah orang gila itu? Orang gila itu bisa kemungkinan besar kita pun suami. Kok ada istri yang datang di gereja datang sendiri, cantik-cantik datang sendiri, pendeta tanya mama pun cantik lagi. Iya, suami mana? Mantu tahu sendiri tuh. Setahu mantua begini kenapa kawin dan gitu? Ini tanda apa coba yang ini kalau begini? Ini tanda apa? Ini tanda apa coba? Saya mau tanya dulu, kenapa di KPI malam ini mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak? Ini mama janda semua. Janda kok bukan? Bukan. Mana suami? Separuh ini. Mana gimana? Ini suami don jus 1. Dulu masih muda jemput ini nona kopi gereja terus. Sunika dia sudah pernah pilih. Terus pendeta bilang, Bapak, kenapa sampai dulu rajin sekali Sunika ini Bapak soalnya gereja ke setengah mama pi gereja sendiri. Dia bilang, pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dan ibu, kami dua telah menjadi satu. Jadi ibu kalau sudah pitu sama dengan Bapak Yusufi. Oh, jadi kalau mama sumakan sama dengan Bapak sumakan. Jemaat, masuk surga itu macam ke botol PWC. WC tidak bisa diwakilkan. Masing-masing pisah sendiri. Tidak mungkin ada yang bilang, kakak, yo, gimana? WC, titip. Tidak bisa. Masing-masing pisah sendiri. Nah ini jiwa kemuliaan nama itu. Lah bagaimana? Nah setelah tahu dia harga begitu, harga yang mahal itu. Sekarang kasih tahu orang. Saya ingat saya pun kisah 2 ini. 1. Saya pulang pelayanan dari Atambua malam-malam begini. Naik bis malam. Duduk di samping saya ada satu laki-laki, kami 2 umur mungkin sama. Tahu sendiri ini bis malam dan lari ini. Botol rencana tidur masuk bisa. Terus beta tanya dia bilang begini, Bu, kira-kira kalau ini bis balik ke botol 2 mati, Bu yakin masuk surga kok tidak? Dulu sembarang. Oh, dia ada masalah ini. Beta kasih dia, Bu, beta dulu takut begitu. Tapi waktu beta tahu Tuhan Yesus lahir untuk beta, bangkit untuk beta, naik ke surga untuk beta, sekarang beta yakin dimanapun, mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, beta yakin pasti masuk surga. Dia tanya, kok kenapa lu bisa yakin begitu? Kakak kita ini manusia berdosa semua, untung baik Tuhan mau menebus kita. Tolong berdoa kasih beta. Boten 2 berdoa di atas otot jangan. Kedua, beta pulang pelayanan dari Kaineno mau Pisoe. Jam 6:30 malam kurang lebih. Karena harus lewat Oenlasi, Supul baru ke Soe. Ternyata ada nona satu kerja di Plan Internasional di Soe, dia mau pulang Pisoe. Tapi kan so agak galap dia mengkali takut sendiri toh.
Dia berdiri di bundaran di Wenlasi, tunggu siapa lewat kok dia sama-sama. Dan tiba-tiba ada bunyi motor jalan menuju dia, dan itu saya. Bukan boy, saya. Pas motor sampai di dia pemuka, mungkin dia takut betul lewat, atau dia lompat di tengah jalan, dia bilang, "Kak!" Dia dalam hati, "Kak, nah." Ini siang, ini malam, makanya dia bilang, kalau siang dia bilang, tahu juga. Ibu Doni ada jengkel beta kuliah ini. Ibu Doni yakin sekali. Kalau siang dia bilang, "Oh, tapi sudahlah, manfaatkan malam itu." Pas dia bilang, "Kak," beta langsung bilang, "Iya, Dek." Pekabaran Injil mulai dari sebuah persahabatan. Tidak mungkin dia bilang, "Kak," terus beta bilang, "Omong, Deng." Kan tidak mungkin. Persahabatan tidak ada di situ. "Kak, iya, Dek. Kakak mau pisau, iya. Boleh kita sama-sama?" Beta bilang, "Kenapa tidak?" Jadilah motor dua sama-sama, tapi motor beda. Beta jalan agak kiri, dia agak kanan di tengah. 3 kilometer kita sampai di Kie. Ada orang bawa motor lari kencang dari belakang. Dia kaget sekali, dia marah. Itu orang sudah jauh ke sana. Beta bilang dia begini, "Non, kira-kira itu orang bawa motor begitu, kalau celaka mati masuk surga kok tidak?" Oh, dia bilang macam begitu, itu tidak masuk, itu tidak masuk. Terus beta bilang dia begini, "Tapi kalau nona yang celaka yakin masuk surga?" Dia bilang, "Kamu lah ini. Kita boleh klaim semua orang neraka, habis kita sendiri tidak yakin." Beta tahu dia punya masalah. Beta kasih dia, "Non, kakak dulu begitu. Kakak takut. Tapi waktu kakak tahu Tuhan Yesus lahir untuk kakak, mati untuk kakak, bangkit untuk kakak, naik ke surga untuk kakak. Sekarang kakak yakin, mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, kakak yakin pasti masuk surga." Dia bilang, "Kakak bisa yakin begitu?" "Nona, di hadapan manusia ini betul bisa kelihatan itu orang pembaik. Tuhan ada lihat tempuh hati dong. Betul berdosa semua. Ini orang pekabaran Injil dong bilang begini, dosa itu apa? Dosa itu melanggar kehendak Allah. Betul atau tidak? Satu hari langgar kehendak Allah berapa kali? Banyak atau sedikit? Bisa hitung atau tidak? Sendiri buat sendiri di situ. Terus orang pekabaran Injil yang begini, anggap sah satu hari kita langgar kehendak Allah 3 kali sah. Dosa pikiran 1, dosa perkataan 1, dosa perbuatan 1. Kalau satu hari 3, 1 bulan, 3 kali 30, 90. Kalau 1 bulan 90, 1 tahun, 90 kali 12 bulan, 1080. Taruhlah 1000. Satu hari 3, 1 bulan 90, 1 tahun 1000. Coba kali deh umur masing-masing. Pendeta Yandi umur 47 tahun kali 1000. 47.000. Pendeta yang bisa pisur ya. Dia 47. Ada nona umur berapa saya? 16 kali 1000. Bisa pisur ya. Itu jantannya yang lebih tua dong. Ya 47 saya begimba. Itu baru 1 hari 3. Apalagi kalau 1 hari tidak bisa gitu. Untung baik Tuhan mati bagi kita. Wih, Tuhan bilang, "Betul ya, Kak. Kak berdoa kasih kita, kasih beta dong." Beta berdoa dan dia di atas motor sambil jalan. Tapi kita dua tidak tutup mata. Berani botol dua tutup mata. Maka kami dua akan sele. Tapi kabaran Injil tuh begitu. Pikas tahu orang. Tuhan Yesus mati begini. Tapi pijang dengan kekuatan sendiri, karena botol bingung mau mulai dengan mana, cara mana bikin tadi. Berdoa susi, berdoa supaya Tuhan yang kasih tunjuk orang kok botol ada berdoa, kok ada berdoa kok tidak. Saya tahu berdoa sama tiap hari dong main nyanyi. Karena ada orang yang tidak tahu lagu rohani. Kau boleh menyanyi bilang, makin dekat Tuhan kepada. Bagus di sini nonton. Ada safari waktu menyanyi dia hanya
Bukan karena kelihatan rohani, tidak tahu. Lagu rohani tidak tahu, kalau sudah tidak usah. Lagu rohani tidak tahu kalau dia bilang kalau apa? Kalau sudah. Lagu rohani tidak tahu kalau orang mulai menyanyi jang balik. Itu dampung kaki langsung tidak bisa. Ini manusia dong, tolong dong, tolong, kata kawan di sebelah dulu, tolong. Saudara, Tuhan Yesus itu terlalu baik, Tuhan Yesus itu kita coba gini pun dia masih sayang betul. Nah itu toh, kau jadi keluarga tuh beriman, bertumbuh, bermelayani lah, dan melayani toh. Ada yang dia pergi ibadah mah dia pakai ini pesan, beta pi majan suruh beta doa. Kita campilah persetu. Ada juga di sini. Siapa pesuami itu juga tahu. Ada yang melayani di sini dan tidak mau. Ada persekutuan doa, orang persekutuan doa tertentu yang waktu persekutuan tidak ikut. Tapi kalau kasih tahu bilang persekutuan doa kita akan beribadah bersama-sama dengan jemaat Gemit Polikarpus Atambua. Oh tiba-tiba dia telepon ketua persekutuan. Ini pergumulan kapan? Pergumulan. Terus pas waktu pergumulan dia pergi, yang pas menyanyi, oke, yang mau bersaksi silahkan berdiri, yang tidak bersaksi tetap duduk. Oh, dia bangun bersaksi. Bapak Ibu, saudara-saudara, haleluya. Kalau hari ini Bapak Ibu saudara-saudara melihat saya di sini, saya bilang, kami sudah tahu yang kau pun maksud. Tidak usah lanjutkan, kami sudah tahu. Saudara-saudara, tolong. Bisa kau tolong. Kau tempi gereja nih, kadang gereja itu jadi ajang ke bagai-bagai ya sah. Tagal dia pi RB ko ya, atau dia ikuti yang bilang fix sayang, fix. Di sini juga kenal itu fix sayang itu. Fix sayang kok. Dapat ame baju merah satu, rok hijau satu, sendal kuning satu. Dia tidak tahu mau pakai di mana, jadi pun tempat supaya orang banyak lihat itu di mana. Oh tahu juga. Maka semua orang semua dia terakhir pakai baju merah, rok, sendal, itu takut dia. Tolong. Mau kasih takut siapa dengan kita pun baju, rok, sendal. Jangan coba-coba hari Minggu ada pakai begitu. Dia hafal nanti. Nah, saudara, itu dulu. Kalau Efesus 4 ayat 16, dia kasih tahu kotong pun tanggung jawab itu beda-beda. Pendeta tidak lebih hebat dari yang mengatur ini sound system. Tidak lebih hebat para majelis itu dengan pimpinan kategorial fungsional. Kita semua punya bagian masing-masing toh. Pendeta Yandi ini hanya tahu bahot, yang lain sudah tahu. Orang tanya pendeta tahu alat musik. Beta tahu hanya saksa. Apa? Itu juga alat musik tiup juga. Saksofon? Bukan. Apa? Livri. Itu Agustus. Jalan beta tahu. Dan beta tidak perlu tahu semua. Supaya yang tahu main musik dia bermain, yang tahu urus imbaran dong. Tahu toh? Kita berkolaborasi. Masing-masing dan di pembagian toh. Botol kerja gereja di kanen, bet kasih tahu memang. Kalau kerja gereja ku bakalai barenti. Terlalu mahal terhadapan panitia pembangunan, disertai panitia bertengkar berkelahi. Berhenti. Dan saya kasih tahu, saya bilang, yang biasa bikin kita bakalai itu karena ini ibu-ibu seksi konsumsi yang harusnya urus kuah asam dan berhenti urus kuah asam, bakalai orang cor baton. Masing-masing urus saja dia punya peker. Kalau kuah asam uruslah, tidak usah urus cor baton. Kita ini tidak urus, kita pun pekerjaan, tapi urus. Wow! Masuk 4 bulan lah ya. Mana dong ini? Jemaat,
Terus kasih tahu dong. Tapi sana apa toh? Kan anak kicik yang balari. Repot kalau dia mama yang itu kan lebih repot. Jemaat. Kadang-kadang kita ini tidak urus kita pun. Kadang-kadang waktu rapat ini ada yang suka bilang imbar tua salah, tapi tidak kasih tahu. Dia kasih tahu di sebelah, dia bilang tunggu kau sidang. Tunggu mati. Hai, kau terlalu jago apa? Saya kasih tahu banyak orang yang darah-darah tinggi tukang baklai di dalam gereja. Saya kasih tahu, bapak dan mama dong, bikin baik itu yang susah. Jadi mari kita berlomba-lomba bikin baik. Bikin tidak baik itu gampang. Kau betang kamar kita berlempar Pak Daniel, selesai betul bakalai sudah. Susah kok tidak, gampang. Bikin baik itu yang susah. Jadi betul bikin baik. Tidak usah bagaya di gereja. Saya kau su kiri-kiri, mau tak tu siapa dengan itu kiri-kiri betul. Di gereja pun tanpa buka itu, buka itu. Di gereja ini betul tuh datang pada salib itu, ku kenakan cinta aduh, tolong. Hei Tuhan Yesus, berkatilah ini jemaat dan ini pendeta dong ini malam. Itu betul pun tugas bakas tahu toh. Amin ke tidak? Ada salah-salah sedikit tapi betul mus jaga juto. Ini tuh enak lah. Anak remaja, betul mau tanya. Di antara bosong ini ada yang marah dan depo orang tua, dia banting pintu. Ada kok tidak? Mana itu? Betul kasih tahu kamu bosong yang marah dia orang tua kok banting pintu itu, karena bosong belum tahu harga pintu berapa. Betul kasih tahu kamu. Kalau bosong sudah tahu harga pintu berapa, apalagi pintu jati, bosong akan tutup dengan hati. Sudah nggak? Orang tua membanting pintu. Salam dalam gereja pun tugas tuh begitu toh. Bakas tahu satu-satu kawan dan banting-banting pintu. Lu tahu dia punya harga? Tuhan tolong kita semua Mari tunduk kepala semua. Tunduk kepala atau mau berdoa. Tunduk kepala. Tutup mata.